Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita memasuki materi selanjutnya tentang sarana produksi. Silakan siapkan bukunya dan alat tulisnya. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu menjelaskan penggunaan alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya tanaman sayuran. Kemudian yang kedua, menjelaskan prosedur budidaya tanaman dengan langkah-langkah yang sistematis. Baik, kita lanjutkan. Ada yang tahu apa itu sarana? Nah, sarana itu adalah segala sesuatu yang dapat dipakai. Nah, di sini kita akan mengetahui tentang sarana produksi budidaya tanaman sayuran. Yang pertama, sarananya itu adalah bahan. Bahan yang pertama itu benih dan bibit, kemudian pupuk, yang ketiga pestisida, kemudian ada lagi yang namanya media tanam. Nah, media tanam ini terdiri menjadi dua, ada yang namanya organik dan ada yang namanya anorganik. Kalau contoh dari organik, itu ada yang pertama arang sekam, kemudian yang kedua kompos, dan yang ketiga sabut kelapa. Kemudian untuk anorganik, di sini ada yang pertama gel, yang kedua pasir, yang ketiga pecahan batu bata. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, benih atau bibit. Nah, coba kalian lihat untuk gambar yang pertama. Kemudian kalian lihat gambar yang kedua. Di antara gambar yang ini, mana yang termasuk benih? Kemudian mana yang dinamakan bibit? Oke, jadi untuk gambar yang pertama itu yang disebut dengan bibit, di mana bibit itu adalah benih yang telah berkecambah. Pada umumnya sudah berbentuk tanaman muda. Nah, bisa kalian lihat untuk gambar yang pertama itu sudah terlihat ada batangnya, kemudian ada daunnya, meskipun terlihat kecil. Kemudian untuk gambar yang kedua itu disebut dengan benih. Nah, benih itu apa? Benih itu adalah biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman. Kemudian kita lanjut lagi ke pupuk. Nah, di sini ada gambarnya. Gambar yang pertama itu apa? Kemudian untuk gambar yang kedua, nah, pupuk ini terdiri dari dua jenisnya. Ada yang disebut dengan pupuk organik dan ada lagi yang disebut dengan pupuk anorganik. Untuk gambar yang pertama, ini adalah pupuk anorganik, di mana pupuk ini berasal dari bahan sintesis atau yang disebut dengan bahan kimia. Nah, untuk gambar yang kedua, ini adalah gambar organik atau pupuk organik. Biasa disebut dengan pupuk alami, di mana pupuk ini berasal dari bahan-bahan alami.
Selanjutnya di sini ada yang namanya pestisida. Ada yang tahu apa pestisida? Nah, kalau dari gambar ini adalah pestisida alami ya. Apa itu pestisida? Pestisida itu adalah pembasmi hama atau bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, membasmi organisme pengganggu. Nah, di sini untuk media tanam, di sini yang pertama itu gambar dari arang sekam. Kemudian yang kedua itu sabut kelapa dan yang ketiga itu adalah gambar kompos. Itu adalah media tanam organik atau media tanam yang berasal dari alam secara alami. Kemudian untuk media tanaman organik, yang pertama itu ada gel. Yang kedua ada pasir ya. Kalau gel ini bisa digunakan sebagai media tanam untuk menanam hidroponik. Nah, media tanam ini bisa sangat praktis. Kemudian untuk gambar yang ketiga, di sini ada spons. Yang keempat, di sini ada batu bata. Nah, untuk yang spons ini dia bersifat ringan, kemudian fleksibel dan mudah menyerap air. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk budidaya tanaman sayuran. Ada spray, kemudian ada garpu, kemudian ada cangkul, ada sekop ya. Selanjutnya kita bahas tentang metode budidaya. Ada dua metode budidaya. Yang pertama itu konvensional, yang kedua itu hidroponik. Kalau konvensional itu adalah suatu metode budidaya yang sudah lazim dilakukan oleh para petani sayuran. Kemudian kalau hidroponik itu budidaya dengan teknik yang modern yang biasa dilakukan di dalam greenhouse. Nah, ini teknik budidayanya ya, ada 10 teknik yang perlu dipersiapkan sebelum membudidayakan tanaman sayuran. Dari persiapan lahannya, kemudian yang kedua persemaian, yang ketiga penanaman, keempat pemupukan, kelima pengendalian hama dan penyakit, yang keenam penyiraman, yang ketujuh penyiangan, yang kedelapan pemanenan, kemudian yang kesembilan pasca panen, dan yang kesepuluh pemasaran. Yang pertama, persiapan lahan, di mana kita harus mengukur luasan lahan, kemudian membersihkan lahannya, terus mengelola tanahnya, kemudian harus memberikan pupuk dasar, memberi mulsa, dan membuat lubang tanaman. Itu untuk persiapan lahan. Kemudian ke persemaian atau pembibitan, di mana kita harus menyiapkan tempat persemaiannya, kemudian menyiapkan media semainya, kemudian melakukan penyemaian benih, dan menempatkan bibit, kemudian memelihara bibit. Yang ketiga, menanam. Nah, di sini kita harus memilih bibit mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Kemudian mengangkut dan menempatkan bibitnya, dan yang ketiga menanamkan bibitnya. Kemudian yang keempat, memupuk. Kita harus menentukan jenis pupuk dan dosisnya, kemudian menimbang pupuknya supaya dalam proses pemupukan berjalan dengan baik. Selanjutnya itu ada pengendalian hama dan penyakit. Ada 5 pengendalian hama. Yang pertama secara biologis, yang kedua secara organis, yang ketiga secara fisis, yang keempat secara mekanis, dan yang kelima secara semis. Baik, selanjutnya untuk penyiraman. Waktu penyiraman itu sebaiknya pagi dan sore hari. Kemudian untuk teknik penyiraman itu ada 2, bisa dilakukan dengan tangan dan dengan selang air. Kalau untuk penyiraman dengan tangan itu biasanya tanamannya yang ukurannya masih kecil. Selanjutnya ada penyiangan atau pengendalian gulma. Penyiangan itu apa? Penyiangan itu adalah menyabut gulma yang berada di sela-sela tanaman. Nah, yang pertama itu secara mekanis, bisa dengan bantuan
mesin ya. Kemudian kalau manual itu bisa dengan bantuan tangan. Nah, ini yang dilakukan pasca panen, itu adalah pencucian, kemudian sortasi, kemudian yang ketiga pengikatan, yang keempat pengemasan, setelah dikemas kemudian ada penimbangan, dan terakhir pemberian label. Selanjutnya ada pemasaran. Pemasaran itu bisa secara eceran, kemudian bisa ke tengkulak, atau bisa ke pasar swalayan, ke supermarket, dan borongan. Nah, itulah penjelasan singkat Ibu tentang sarana dan teknik bagaimana cara budidaya tanaman sayuran. Mungkin itu saja penjelasan singkat Ibu. Ibu tutup materi hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali.